materi untuk viral infection di kulit ya. Kita bahas ada 3 penyakit yaitu varicella, herpes zoster, dan herpes simplex. Oke, jadi ini 3 penyakit virus yang paling sering di dermato yaitu 3 ini dan yang akan keluar juga 3 ini biasanya ya, nggak akan lain-lain kok ya. Jadi yang penting kalian harus bisa benar-benar bedain yang namanya varicella, herpes zoster, dan juga herpes simplex. Nah, untuk secara etiologinya sebenarnya sama ya antara varicella sama herpes zoster. Ya ini adalah VZV atau varicella zoster virus ya. Jadi sama ya. Coba bedanya apa? Kalau untuk varicella dia ini hanya replikasi saja ya. Tapi kalau untuk herpes zoster dia itu dorman ya di ganglion. Nah, ini yang khas dari yang lainnya ya. Bedain dengan varicella, dia dorman di ganglion posterior. Nah, kalau herpes simplex dia penyebabnya beda ya. Jadi dia adalah HSV, herpes simplex virus, dan dia itu di saraf trigeminus dan juga sacralis. Ya, makanya kalian akan menemukan dia di daerah wajah dan juga di daerah kemaluan ya kalau untuk herpes simplex. Oke, nah kalau untuk lesinya semuanya adalah vesikel. Nah, kalian harus bisa bedain juga. Ini vesikel yang seperti apa? Kalau varicella, ini vesikelnya ini khas ya. Ini kalau ada kata-kata teardrop on rose petal ya, itu khas banget untuk namanya varicella. Dan dia penyebarannya adalah secara sentrifugal. Ya, jadi dari center dulu ya. Dari biasanya dari dari yang tengah-tengah dulu ya, habis itu menyebar gitu. Itu namanya sentrifugal. Oke, kalau misalnya herpes zoster itu dia ini juga sangat khas. Jadi jangan sampai salah karena dia ini vesikelnya bergerombol. Nah, kalau kalian ada pasien ya, misalnya kalian udah lulus nih jadi dokter, terus kalian ada pasien mengeluh gatal-gatal, muncul ruam. Nah, sorry kalau untuk herpes zoster ini sebenarnya bukan gatal ya, dia bisa gatal, tetapi yang dominan adalah nyeri. Nah, bedain kalau varicella ini dia nggak terlalu nyeri, gatal mungkin ya. Tapi kalau herpes zoster ini sangat nyeri. Nah, jadi pasien bukan gatal mungkin, bisa aja gatal, tetapi mungkin keluhan pertama yang akan muncul adalah, dok saya nyeri-nyeri di dada, tapi muncul namanya ini kayak melenting-melenting gitu banyak gitu, tapi cuman di satu sisi aja, di kanan aja misalnya. Nah, kalian dari awal pasien ngomong kayak gitu, ya sudah anggaplah itu adalah suatu varicella. Herpes zoster. Herpes zoster ya. Jadi bedain sama varicella. Nah, jadi kalau untuk keluhannya ini hampir sama ya. Jadi dia gejalanya prodromal. Jadi dia kayak misalnya, iya saya juga mengeluh kayak nggak enak badan, terus kayak kayak pilek-pilek gimana gitu ya. Jadi itu gejala prodromal. Tapi ini khas untuk herpes zoster adalah nyeri di satu sisi, unilateral dan dermatomal. Nah, kalau herpes simplex dia vesikelnya bergerombol, hampir sama dengan herpes zoster, cuman dia khas ya. Jadi kalau herpes simplex itu di labia, tipe 1 untuk labia, tipe 2 di genital gitu. Nah, biasanya dia juga ada riwayat kontak atau seks, terutama kalau di genital ya. Jadi kayak tanyakan juga riwayat kontak atau seksnya. Nah, untuk pemeriksaannya ini untuk ketiganya ini karena mereka juga sama ya ruamnya ya, vesikel ya. Jadi sama juga untuk pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan. Kalau ditanyain pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan untuk vesikel ya, untuk varicella, herpes zoster atau herpes simplex, jawablah Zang smear ya, Zang smear dengan atau istilahnya adalah pewarnaan Giemsa. Nah, di pewarnaan Giemsa kalau ditanyain maka akan ditemukan apa? Nah, yaitu multinucleated giant cell. Jadi dia itu selnya gede-gede gitu ya. Jadi dan dia nukleusnya atau intinya juga banyak. Jadi selnya itu gede dan juga intinya banyak atau istilahnya multinucleated giant cell. Nah, untuk terapinya yaitu adalah acyclovir ya 5 kali 800 mg. Jadi kalau ini dua ini kita pakai acyclovir 5 kali 800 mg. Tapi kalau herpes simplex kita pakai acyclovir 5 kali 200. Nah, bedain ya karena ini juga sering akan ditanyakan di terapi. Jadi kalau untuk yang kalau untuk yang VZV yang penyakitnya itu virus, VZV itu acyclovirnya lebih gede ya, dosisnya 5 kali 800. Tapi kalau HSV itu 5 kali 200 aja. Kalau aku gampangannya gini ya, VZV ya sama HSV ya. Ini kan herpes, ini kan varicella ya. Nah, kalau varicella itu kan V ya, jadi kan dia lebih abjadnya kan lebih banyak ya. Ya, jadi ya udah berarti dosisnya lebih besar ya. Jadi apapun yang VZV dia dosisnya lebih besar 800. Kalau dia karena HSV karena dia abjadnya kan dia ya ini ya di awal-awal ya. Jadi dia terapinya juga
untuk dosisnya juga kecil, 5 kali 200 mg. Ya itu buat anu aja sih, buat menggampangkan aja sih. Nah, kalau misalnya nggak ada pilihan 5 kali 200 mg, boleh dipilih asiklovir 3 kali 400 mg. Ini juga kadang-kadang sering keluar ya, kalau misalnya tidak menemukan 5 kali 200, kalian bisa menjawab 3 kali 400 mg. Selama 7 hari sama. Oke. Oke, kemudian kita langsung aja kita latihan soal. Jadi wanita 20 tahun timbul kelainan kulit selama 3 hari, sering pegal, nyeri dada kiri, ada vesikel berkelompok di atas dasar eritem dan makin banyak. Sebelum muncul lesi badan sempat demam. Nah, pemeriksaan yang ditanyakan adalah pemeriksaan penunjang yang tepat. Nah, jadi hati-hati, kadang-kadang tidak semua pertanyaan itu diagnosis ya, tapi kalian bisa ditanya pemeriksaan penunjang. Nah, tapi pemeriksaan penunjang kalian harus tahu ini diagnosisnya apa. Nah, oke, ini khas banget ya. Ada apa? Yang pertama adalah dia ada gejala prodromal ya. Jadi ada sering pegal. Nah, kemudian keluhan utamanya dia bukan gatal tapi lebih ke nyeri dada kiri. Nah, jadi harus hati-hati kalau ada nyeri dada kiri. Loh, kok cuma satu sisi? Loh, kok ada vesikel bergelombol dengan dasar eritem dan makin banyak? Nah, gitu. Nah, jadi kalau sudah ada satu sisi seperti ini, nah curigalah adalah suatu herpes zoster. Sehingga pemeriksaan penunjang yang tepat adalah jawabannya adalah apa? Ya, jawabannya ini adalah herpes zoster, sehingga pemeriksaan penunjang yang tepat adalah ya di sini nggak ada ya, tapi boleh kalian jawab adalah Zhang test atau pemeriksaan Giemsa staining. Nah, jadi tadi untuk gejalanya ini diagnosisnya adalah herpes zoster, jadi pakai Zhang test. Oke, itu tadi terima kasih untuk viral infection. Selanjutnya kita bahas ya ke pioderma. Nah, pioderma ini juga sering ya, dan ini penyakitnya juga banyak ya, sehingga kalian harus bisa membedakan. Oke, jadi untuk pioderma ini kita bahas yang pertama adalah infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus. Ada 3, yaitu folikulitis, furunkel, dan juga karbunkel. Nah, pasti semua dari kalian juga akan bertanya-tanya perbedaannya apa. Kadang-kadang juga kalian juga susah ya membedakan. Nah, ini sebenarnya hampir sama ya. Jadi kalau dari tapi kalau kita teliti lagi, sebenarnya kalau folikulitis itu dia hanya papul atau pustul, dan dia khasnya di tengahnya ada rambut. Nah, di sini nggak kelihatan ya. Nah, jadi dia itu papul atau pustul yang ada rambutnya. Kalau diperbesar juga nanti ada rambut ya. Nanti juga kalau mungkin di KPPD lebih jelas lagi ya untuk gambarnya. Jadi kalau ada rambutnya, berarti itu adalah folikulitis. Kalau furunkel, dia itu supurasi kayak gini ya, di tengah. Nah, jadi dia udah terbentuk pus gini di tengah, dan dia nggak ada rambutnya, ya. Kalau misalnya karbunkel, dia udah beda banget ya. Kalau dilihat dari gambarnya, ini udah banyak. Jadi dia kayak kumpulan dari furunkel gitu loh ya. Jadi banyak furunkel atau pustul gitu banyak. Nah, ini sudah karbunkel. Jadi kayak istilahnya dia kumpulan dari furunkel, yaitu karbunkel. Nah, itu ya, jadi itu perbedaannya. Jadi kalian harus tahu untuk khasnya apa. Kalau folikulitis ada rambutnya, kalau furunkel cuma supurasi di tengah ya. Kalau karbunkel dia sudah ada nodul, jadi bukan lagi pustul tapi nodul. Oke. Kemudian untuk folikulitis sendiri untuk gejalanya, jadi sebenarnya kalau folikulitis ini dia bisa nyeri atau enggak ya. Jadi bisa dua ini. Tetapi kalau sudah ada furunkel atau karbunkel, dia sudah nyeri ya, nyeri. Oke, itu juga mungkin bisa membedakan ya. Nah, untuk terapinya sendiri, jadi kalau untuk topikal ya, pertama kita topikal dulu ya, kecuali memang sudah ada sudah ada gejala yang cukup parah sehingga kita harus pakai terapi sistemik. Jadi untuk terapi topikal yang pertama dikompres dulu ya, karena tadi sudah aku bilang ya kalau untuk dasar terapi kulit, kalau misalnya ada luka ya atau debris-debris gitu yang harus dibersihkan, ada pus gitu, kita bersihkan dengan kompres ya. Kemudian kita beri krim, yaitu, nah ini juga akan sering keluar ya untuk krim di pioderma ini ya, yaitu asam fusidat 2% atau mupirosin 2%. Ya, jadi itu. Jadi kalau kalian ini akan sering keluar kok, yakin ya. Jadi asam fusidat 2% atau mupirosin 2%. Nah, itu kalau dia terapi topikal. Nah, kalau sudah ada gejala yang cukup parah, kita boleh pakai terapi sistemik. Nah, lini pertama untuk pioderma yaitu adalah cloxacillin atau dicloxacillin. Nah, ini mungkin kalian juga jarang untuk dengar ya, tapi memang kalau untuk di teori ya kita pakai ini. Walaupun sebenarnya kalau di pasaran ini jarang ya, jarang ditemui. Tapi memang kalau secara teori ini lini pertamanya ya, dicloxacillin dosisnya adalah 4 kali 250 mg sampai 500 mg. Nah, yang kedua bisa pakai
Kalau tidak ada dikloroksasilin bisa pakai amoksiklav ya, amoksisilin clavulanat 3 kali 250 sampai 500. Itu. Nah, untuk lini keduanya bisa pakai ini ya, azitromisin, clindamycin atau eritromisin, bisa. Cuman biasanya pertanyaannya adalah lini pertama ya. Oke. Selanjutnya adalah impetigo ya. Setelah tadi kita membedakan bakteri karena Staphylococcus ya, sekarang kita bahas tentang impetigo. Nah, impetigo di sini yang sering ada 3 ya, ada impetigo crustosa, ada impetigo bullosa, dan juga impetigo ulceratif atau istilahnya ektima. Nah, perbedaannya sebenarnya kalau dari etiologinya ini sama ya, cuman bedanya kalau bullosa dia Staphylococcus ya, yang lainnya adalah Streptococcus. Nah, jadi ini juga suka ditanyain juga ya untuk kalau iseng ya, pertanyaan iseng etiologi harus tahu ya kalau impetigo bullosa itu Staphylococcus. Jadi sama kayak folliculitis, furunkel, karbunkel pakai Staphylococcus. Nah, jadi untuk lesinya sendiri kalau crustosa, nah kalau impetigo crustosa ini dia adalah dia kayak krusta gitu. Ini gambarnya, sorry ya, ini gambarnya dia kurang ya. Jadi harusnya krusta. Jadi kayak krusta itu yang tadi kayak di slide awal. Jadi dia itu adalah bula cepat pecah, kemudian dia itu terbentuk honey colored crust. Jadi dia krusta yang warnanya kuning, kekuningan. Mungkin kalau kita ini lagi ya, mungkin di slide awal ya, itu sebenarnya impetigo crustosa yang tepat ya. Yes. Yang tadi ya sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya yang tadi krustosa ya, jadi dia kayak krusta gitu. Kalau ini mungkin kurang ya, kurang. Jadi seringnya juga di wajah ya, sekitar mulut dan hidung. Mungkin tadi kalau kalian perhatikan dari slide awal untuk efloresensi yang krusta ya itulah namanya impetigo krustosa ya. Kalau ini mungkin kurang juga ya, kurang kelihatan. Nah, kemudian yaitu ada impetigo bullosa. Jadi kalau impetigo bullosa ini jadi impetigo bullosa ini dia berbentuk bula ya. Jadi bula. Kalau impetigo ulceratif atau ektima, dia bentuknya adalah krusta tebal dan ulkus dangkal. Sorry, mungkin kalau dari gambarnya ini, ini kayak folikulitis, ini mungkin ada sedikit kesalahan teknis ya untuk gambar. Jadi kalau yang bullosa ini bentuknya bula ya, bula. Jadi kayak bula isinya adalah cairan ya, yang dia itu lebih lebar gitu. Kalau misalnya, kalau yang impetigo ulceratif atau ektima dia bentuknya ulkus gitu. Ya mungkin nanti untuk ini akan diperbarui ya kalau untuk ini karena memang kalau dari gambarnya sendiri memang agak kurang tepat ya. Tapi kalau kita lihat dari lesinya sendiri ya, kita dari deskripsinya aja sendiri ya. Kalau misalnya impetigo bullosa ini dia bula, namanya juga bullosa, jadi dia bula dan bulanya itu hipopion. Ya, hipopion, jadi dia itu bula yang isinya adalah pus ya. Dan dia Nikolsky-nya negatif. Apa itu Nikolsky? Mungkin Nikolsky akan dibahas di slide berikutnya ya untuk materi yang terakhir yaitu untuk vesiko bullosa. Kemudian yang kalau impetigo ektima atau ulceratif ya, dia itu adalah krusta tebal ya dengan ulkus yang dangkal gitu ya. Dan ini khas ya, dia biasanya predileksinya di ekstremitas bawah gitu. Oke. Untuk terapinya sendiri sama ya, sebenarnya kalau untuk pyoderma itu terapinya sama, semua. Sama juga kayak folikulitis, sama juga kayak ini tadi, sama. Jadi topikalnya kita pakai krim asam fusidar 2% atau mupirocin 2%. Kalau untuk sistemiknya juga sama, ya gitu. Jadi enak kalau misalnya semua pyoderma, kalian nggak usah terlalu banyak ngapalin karena terapinya juga sama. Nah, untuk perbedaannya erisipela, sekarang kita bahas materi erisipela sama selulitis. Nah, ini juga sering keluar ya, dan mungkin banyak dari kalian yang bingung ya, kapan kita menjawab erisipela, kapan menjawab selulitis. Nah, sebenarnya dasarnya ya, itu dari lesinya. Kalau erisipela itu batasnya dia tegas ya. Nah, bisa dibedain ya, dia tegas. Kalau yang selulitis, dia batasnya tidak tegas. Dari situ aja sebenarnya sudah kelihatan ya. Nah, eritema kalau erysipelas biasanya dia nggak terlalu luas ya. Selulitis biasanya sudah luas dan dia juga cukup parah ya untuk lesinya biasanya sudah ada infeksinya sudah muncul seperti ada krustanya dan lain-lain ya. Tapi kalau dilihat dari sekilas kan ini sangat berbeda ya erysipelas sama selulitis. Predileksinya biasanya di wajah dan tungkai bawah kalau untuk dua ini ya. Nah, terapinya ini sedikit berbeda dengan pyoderma lain karena kalau erysipelas dan selulitis ini sudah melibatkan sistemik ya, tidak hanya sekedar topikal, yaitu penisilin prokain 600.000 IU ya,
tiap 12 jam selama 5 sampai 10 hari. Ya, jadi tolong dibedain kalau misalnya erisipela sama selulitis, terapinya ya harus dengan sistemik yaitu penisilin prokain. Ya. Oke, itu tadi ya, semoga cukup jelas materinya ya. Untuk memperjelas, semakin memperjelas, mari kita latihan soal seperti biasa ya. Maaf banget untuk gambarnya tadi mungkin nanti akan direvisi ya, yang tadi untuk impetigo ya, karena emang ada sedikit kesalahan teknis. Nah, oke langsung aja kita seorang anak laki-laki berusia 7 tahun datang bersama ibunya. Anak ini mengeluh gatal dan terdapat borok di mukanya. Nah, jadi predileksinya adalah di muka dan terdapat lesi borok. Nah, borok ya. Pada pemeriksaan dijumpai adanya makula eritema di atas bibir dan di atasnya dijumpai papula miliar serta krusta kuning kecoklatan berlapis-lapis. Nah, jadi dari kata-kata aja ya secara lesi ini kalian juga sudah bisa membayangkan kalau dia ada makula eritema, kemudian ada papula, ada krusta. Nah, ini khas sekali untuk krusta kuning kecoklatan atau istilahnya honey colored crust ya. Nah, ini pasti dari ini sudah bisa mendiagnosis ya, jadi krusta. Nah, kalau ada kata-kata krusta, apalagi dari predileksinya yaitu di sini ya, di muka dan dia biasanya anak-anak ya yang sering. Nah, diagnosisnya yaitu adalah ya benar sekali, aku yakin mungkin 90% atau 99% dari kalian menjawab impetigo krustosa. Benar ya. Impetigo krustosa di mana khasnya adalah adanya bula yang cepat pecah yang disebut dengan honey colored crust. Dan predileksinya adalah di wajah, sekitar mulut dan hidung. Oke, jadi ini soal-soal seperti ini, apalagi cuma diagnosis saja, saya harap semua bisa benar ya, itu soal bonus ya. Jadi kalau soal-soal kulit itu semuanya sebenarnya ada kata kunci, ada ciri khasnya, jadi jangan sampai salah ya. Oke, sekian untuk materi pioderma. Semoga kalian mengerti ya untuk pioderma dan semoga juga bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar.